"Apa kau benar-benar mencintaiku?" tanyanya dengan mata sembab. Rian memegang kedua pipinya, menatapnya dalam-dalam. "Tania, aku Rian. Aku sangat mencintai istriku." Satu kecupan mendarat di keningnya, hati Tania berbunga-bunga. Dia merasa dicintai. "Jika kau meragukan cintaku, coba kau lihat kalung ini." Tunjuknya pada kalung di leher istrinya. Kalung yang ia belikan dulu saat jalan-jalan di mall. Kalung dengan harga yang fantastik sengaja ia berikan untuk istri tercintanya. "Aku membelikan ini dengan hati penuh cinta, tak peduli seberapa harganya. Kalung ini sebagai bukti cintaku padamu. Aku bisa memberikan apapun yang kau mau, bahkan yang belum sekalipun kau inginkan." Bibirnya melengkungkan senyuman yang indah. Tania mencium pipi suaminya. Rian dibuat terkejut. Istrinya ini jarang bersikap agresif, tak mau cium jika tidak disuruh. "Cium lagi di sini," tunjuknya lagi pada bibirnya. Tania menggeleng sambil tersenyum malu-malu. "Ayo," suruhnya. Rianlah yang akhirnya menciumnya, tapi dengan waktu yang cukup lama. Bukan sekedar cium, tapi sedikit memperdalamnya. "Jangan berpikiran buruk lagi. Suamimu ini bukan orang jahat. Bukankah aku sudah menawarkan untuk program bayi tabung saja, tapi kau selalu menolak." Memang benar, Tania selalu menolak jika Rian menawarkan program bayi tabung, karena pikirnya mereka masih bisa berusaha sendiri. Satu bulan lagi kita usaha sendiri dulu. Setelah itu kita program bayi tabung saja jika tak ada perubahan. Rian hanya mengangguk. Sebenarnya dia tak mau memaksakan kehendak apapun. Ingin istrinya merasa nyaman saja. Untuk program bayi tabung juga itu ditawarkan karena tak tega melihat Tania yang terus-menerus bersedih. "Ayo kita usaha sekarang," ajaknya. Hari sudah pagi. Tania sebenarnya ingin segera mandi, tapi suaminya malah sudah membuatnya tak karuan. Hasratnya juga perlahan dibangunkan oleh suaminya sendiri. Tubuhnya seakan pasrah saat tangan nakal suaminya menjalar di beberapa bagian tubuhnya. Rian semakin lihai saja memainkan tubuh istrinya, membuat Tania dibuat tak berdaya. Mulut Tania seakan dibungkam oleh ciuman mautnya. "Lanjutkan sayang." Rian kini berada di bawah tubuhnya. Tanialah yang kini menjadi kemudinya. Wanita itu seakan sudah berpengalaman. Dia sekarang pandai membuat suaminya nagih. Permainannya tak kalah dengan suaminya, walaupun Tania menutup wajahnya merasa malu jika dilihat suaminya. "Lepaskan sayang." Mulut Rian tak berhenti bersuara membuat Tania tambah dibuat malu olehnya. Tapi kenikmatan yang mereka rasakan tak membuat berhenti. Seperti tagihan yang terus berjalan tanpa henti. Sudah dibayar pun tetap akan terus berjalan. Setelah mencapai puncak, mereka terkapar bersama di atas ranjang yang basah. Basahkan keringat dari tubuh mereka masing-masing. Rian menutupi tubuh istrinya yang polos dengan selimut, menciuminya berkali-kali sebelum ia tertidur karena kelelahan. Karena hari ini weekend, mereka bebas untuk bangun jam berapapun. Pelayan pun tak pernah mengganggu waktu tidur mereka. Jika pintu kamar belum dibuka, berarti tak ada satu orang pelayan pun yang berani mengetoknya. Kecuali jika keadaan darurat. Sudah jam 9, Nyonya Tania dan Tuan Rian belum bangun. Pelayan saling lempar pandang. Ini sudah terlalu siang. Tak biasanya majikannya belum bangun. "Sudah, kalian kembali bekerja. Jangan pikirkan Tuan Rian dan Nyonya Tania. Mereka itu pasangan suami istri. Sudah jelas mereka berdua di dalam kamar sedang apa?" ujar Birani sambil menahan tawa. Para pelayan pun ikut menahan tawanya saat mereka mengerti apa maksud dari pelayan senior itu. Hari ini akan ada perayaan penyambutan kepulangan Nata. Setelah tersadar dari masa kritisnya, banyak perubahan yang terjadi. Seluruh putra-putranya dan menantunya sudah berkumpul di ruang tengah yang sudah disulap menjadi ruang acara. Di tengah-tengah mereka sudah ada sebuah topeng besar hasil dari karya para pelayan. Nata pulang bersama Luna, juga beberapa bodyguardnya yang sengaja menetap di sana. Di ruangan itu ada sepasang anak kecil yang tak hentinya bertengkar. Dion
"Jangan ganggu Kak Mesha," tutur Rino yang selalu saja menjahili Mesha membuat gadis kecil itu merengek dan kesal. "Ayah, ayo main di luar," ajaknya. "Dion, sebentar lagi kakek dan nenek datang. Kamu harus bersikap sopan dan jangan lupa menyapa kakek dan nenek," perintahnya kemudian. Dion berdecak sebal dan langkah kecilnya menghampiri Rian dan Tania yang sedang mengobrol ringan. "Bibi, ayo main," ajaknya sambil menarik-narik baju miliknya. Rian mengusap puncak kepala keponakannya itu, merasa gemas dengan tingkahnya yang lucu. "Dion, duduklah sebentar. Lagi kakek dan nenek datang. Apa Dion tidak rindu pada kakek dan nenek?" Rian mengangkat tubuhnya dan mendudukkannya di pungkuannya. Suara deru mesin mobil terdengar. Mereka sudah bisa menebak bahwa itu adalah Nata dan Luna. Mereka berbondong-bondong berjalan keluar. Senyuman mereka diperlihatkan untuk menyambut kedatangan mereka. Nata keluar dari mobil dengan bantuan para bodyguard, lalu ia duduk di kursi roda. Anggota tubuhnya memang belum semuanya bisa bebas digerakkan, hanya tangan dan mulutnya saja yang sudah normal digerakkan. Lalu Luna yang berada satu mobil dengannya juga terlihat keluar. Wajahnya tak banyak berubah, masih cantik di usianya yang senja. Putra-putranya bergantian memeluk Nata. Mereka merindukan ayahnya yang tampan dan gagah. Ayah, Riko akan memberikan seorang cucu lagi. Ia mengusap perut buncitnya Kayla dan tersenyum. Nata begitu terharu, putranya telah menjadi seorang ayah. "Riko, putraku, ayah selalu bangga terhadapmu. Pertemuan kali ini sangat mengharukan." Mereka semua menangis melihat momen haru ini. "Ayah, lihatlah, Dion sudah besar." Rino memperkenalkan Dion yang saat ini sudah besar karena terakhir kali mereka bertemu saat Dion masih bayi. Lalu yang terakhir Rian, putranya yang selalu rajin menjenguknya saat dirawat di luar negeri. Tak ada yang bisa ia katakan. Rian merasa belum ada yang bisa ia banggakan. Perusahaan pun masih milik ayahnya dan seorang cucu belum bisa ia berikan. "Ayah selalu bangga padamu, Rian. Kau laki-laki sejati," ujarnya membuat Rian yang kala itu menunduk seketika mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu sebagai seorang ayah dan ia tahu apa yang sedang dipikirkan putranya. "Maksud ayah, kau mau bertahan dengan istrimu selama ini. Kesabaranmu pasti akan membuahkan hasil. Jangan sesekali memutuskan segala sesuatu mengikuti nafsu dan egomu. Jangan seperti ayah," bisiknya agar tak ada yang mendengar. Kini Rian paham. Sejujurnya dia tak pernah terbesit di pikirannya untuk meninggalkan istrinya. Dia adalah pria yang susah jatuh hati. Jika sudah mencintai satu orang, maka ia akan menjadikan ratu dalam hatinya. Setelah ia menangis penuh haru, kini saat mereka makan bersama. Nata memotong tumpeng dan memberikan suapan pertamanya untuk Luna. Itu sebagai bentuk terima kasihnya yang telah mau merawatnya di luar negeri selama bertahun-tahun. "Terima kasih Luna, semoga Tuhan segera membalas semua kebaikanmu," ujarnya dengan tersenyum. Wajah mereka tak lagi bersama, tapi Luna sudah bertekad untuk tetap berkomunikasi baik. Lalu suapan kedua sampai keempat ia berikan untuk ketiga putranya. Acara hari ini juga diselingi canda tawa, apalagi tingkah Dion yang agresif. Dia selalu saja bersikap konyol, membuat paman bibinya tertawa terpingkal-pingkal. Begitupun Luna dan Nata. "Kak Mesha, apa kau bisa seperti ini?" Dion dengan angkuhnya bermain bola dengan cara mendabring. Walaupun dia sering saja gagal membuat Mesha tertawa. "Kau ini sombong sekali, padahal kau saja belum bisa," ejeknya. "Aku bisa," jawabnya tidak terima. Perdebatan kedua anak kecil itu membuat siapapun gemas. Apalagi Mesha dengan rambut yang dikuncir. Dua berjalan menghampiri Dion. Rambutnya berayun ke arah kepalanya yang garak. "Rambutmu jelek sekali," ejeknya lagi sambil menarik rambut Mesha, membuat gadis itu mengaduh kesakitan. "Au, ayah!" Mesha berteriak memanggil ayahnya dan tak beberapa lama ia menangis membuat Dion dibuat bingung. "Hei, jangan menangis." Dion ketakutan, dia tak mau dimarahi. Riko yang mendengar jeritan putrinya langsung menuju ruangan di mana mereka bermain, yang hanya dibatasi sebuah gorden yang tebal.
Ayah, jeritan kedua membuat Rikon semakin berjalan cepat. Ada apa, Meisha? Kenapa menangis? Riko langsung berjongkok dan memeluk putrinya. Dion menarik rambutku, adunya kemudian. Tidak, Dion tidak menariknya, Paman. Dion hanya memegangnya saja, jawabnya dengan wajah ketakutan. Lalu Riko beralih menatap putrinya kembali. Sayang, Dion hanya memegang rambutmu saja. Dia tak berniat menyakitimu, ujarnya memberi pengertian. Ayah, dia bohong, ucapnya diselingi tangisnya. Sudah ya, cep-cep, kita kembali ke kakek. Meisha bermain dengan kakek saja. Dion, ayo ikut paman. Anak kecil itu lalu menggeleng, dia tidak mau kembali ke sana. Dion mau di sini saja, paman. Meisha menatapnya sebal, dia membenci sepupu laki-lakinya itu. Dasar menyebalkan, teriaknya sebelum Meisha benar-benar pergi, meninggalkan Dion sendirian di sana. Hari pun menjelang sore, Riko, Kayla, dan Meisha lebih dulu pamit untuk pulang ke rumah. Karena Kayla harus banyak istirahat mengingat perutnya yang sudah besar. Rino, kau tidak mau pulang, wajah putra keduanya terlihat murung, entah apa yang dia pikirkan. Ayah akan tinggal di sini dengan siapa? Putra keduanya merasa kasihan jika Nata harus tinggal sendiri di sini. Walaupun ada banyak pelayan, sedangkan Luna ia tinggal bersama Tania dan Rian. Jangan pikirkan ayah, Nata juga merasa kasihan dengan dirinya sendiri. Waktu senjanya seharusnya dinikmati sendirian. Tak ada lagi yang bisa ia jadikan teman hidup. Luna yang baru saja dari dapur menghampiri mereka yang terlihat sedang berbicara serius. Rino, kau belum pulang. Mereka duduk bertiga di ruangan tadi. Valencia dan Tania sepertinya sedang berada di halaman depan, melihat-lihat tanaman bunga, sedangkan Rian, pria itu, sedang menerima telepon dari seseorang, membuatnya pergi entah kemana. Bentar lagi, Bu, melihat keduanya tak lagi bersama membuatnya sesak dada. Kenapa mereka tak bersama lagi? Ibu, Riko, Rino menggenggam jari jemarinya, menatapnya bergantian. Apa tak ada sisa cinta untuk ayah sedikit saja? Pandangan Luna seketika melemah. Ia bahkan melepaskan genggaman tangan dari putranya, menatap Nata sekilas dan beralih menatap ke sembarang arah. Rino, ibu mau pulang. Nata, aku pulang dulu. Luna lantas beranjak bangun. Nata terlihat kecewa karena Luna tak mau menjawabnya.